Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar membuat program sederhana menggunakan M-File. Jika pada video sebelumnya kita belajar membuat program sederhana menggunakan command window, di video kali ini kita akan belajar menggunakan M-File untuk membuat program tersebut. Gimana caranya? Jadi M-File itu merupakan MATLAB file. Caranya untuk membuat program di M-File, kita klik New Script berikut ini. Nah, di sini sudah muncul lembar kerja lembar kerja untuk M-File. Saya jelaskan dulu terkait perbedaannya antara M-File dan command window. Jadi kalau kita menuliskan perintah-perintah di command window itu hanya bisa di running satu kali, kemudian tiap kita menuliskan perintah itu langsung ditampilkan di command window, tidak bisa kita buka sewaktu-waktu. Apalagi kalau misalkan program kita panjang gitu ya, kita menuliskan skripnya cukup panjang untuk suatu program seperti itu. Nah, tidak fleksibel kalau di command window karena tidak bisa kita simpan dan tidak bisa kita buka sewaktu-waktu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka bisa kita tuliskan program kita di M-File yang bisa kita simpan dan bisa kita buka sewaktu-waktu, bahkan bisa kita edit di situ. Kita coba membuat program yang sederhana menggunakan M-File. Misalkan kita ingin menghitung luas permukaan. Kita bisa tuliskan di sini persen menghitung luas permukaan balok. Nah, kita lihat di sini warnanya hijau. Hijau di sini berarti ini merupakan komentar begitu ya. Ini merupakan komentar yang tulisan yang kita tulis itu membantu untuk atau membantu sebagai keterangan seperti itu. Jadi tidak mempengaruhi program. Jadi tidak masalah tulisan hijau ini. Hal-hal yang diketahui untuk balok, misalkan panjang balok, saya tulis P di sini, saya langsung tentukan angkanya, misalkan 16. Ini satuannya adalah cm. Kemudian lebar sama dengan 10. Satunya juga cm. Nah, kita perhatikan di sini saya tulis titik koma di belakang ya. Artinya nanti ketika program ini di running, P dan L itu tidak akan muncul nilainya di command window seperti itu. Tinggi sama dengan 5 misalkan. Luas permukaan balok, maka tinggal kita tulis luas. Tulisannya seperti ini. Jadi ini variabel-variabel yang kita panggil. Nah, catatannya adalah penulisan variabelnya harus konsisten dengan apa yang sudah kita definisikan sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya kita menuliskan dengan huruf kecil, maka di sini untuk memanggil variabelnya juga harus pakai huruf kecil seperti itu. Misalkan di sini saya hilangkan titik komanya sehingga nanti yang muncul di command window hanyalah luas seperti itu ya. Nah, untuk menjalankan M-File ini kita simpan terlebih dahulu. Kita klik save. Adapun aturan penamaan M-File itu adalah satu, tidak boleh diawali selain huruf. Jadi harus diawali dengan huruf terlebih dahulu. Baik huruf kecil, huruf besar tidak masalah, yang penting diawali dengan huruf. Ya, kenapa? Karena kalau diawali dengan selain huruf, misalkan diawali dengan angka terlebih dahulu, maka M-File ini tidak bisa dijalankan, tidak bisa di-running seperti itu. Misalkan di sini saya tulis luas permukaan. Nah, begitu juga untuk spasi ya. Jadi kalau di M-File ini tidak bisa menggunakan spasi, tapi bisa kita gunakan bantuan underscore. Titik juga tidak bisa. Jadi yang bisa hanya underscore. Luas permukaan balok.m. Misalkan seperti ini. Kita save. Untuk menjalankannya bisa kita klik ini ya, tombol hijau segitiga hijau run, atau F5 juga bisa. Nah, kita klik ya. Nah, maka hasil dari
runningan ini dari program ini tampil di command window. Di workspace juga berubah, jadi semua variabel yang kita inputkan itu akan tersimpan di workspace. Ini untuk perhitungan sederhana yang nilainya sudah kita tentukan begitu ya, panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, kemudian tinggal kita tuliskan programnya. Kemudian kita coba untuk membuat atau menggunakan fungsi input dan output. Bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi maksud kita adalah angka-angka ini tidak langsung kita tentukan di M-file, tapi kita tuliskan atau kita masukkan saat kita running. Kita tulis saja di sini input buka kurung apostrof. Kita tuliskan perintahnya, masukkan nilai panjang balok. Oke, seperti ini. Masukkan nilai lebar balok. Input buka kurung titik 2, masukkan nilai tinggi balok. Kalau kita perhatikan di sini warnanya beda-beda ya. Jadi kalau yang di sini putih karena backgroundnya hitam seperti itu, maka ini merupakan program yang kita tulis seperti itu ya, program yang akan dijalankan. Sementara untuk yang warnanya ungu itu yang akan tampil di command window nantinya. Yang warna hijau merupakan komentar seperti itu. Nah, kita coba ya untuk fungsi input ini. Kita bersihkan dulu di sini. Clear all untuk membersihkan workspace-nya. CLC untuk membersihkan command window-nya. Oke, baik. Kita running. Nah, di sini terlihat masukkan nilai panjang balok. Ada kursor yang ketip-ketip, artinya dia minta inputan. Di sini pojok juga tertulis waiting for input. Jadi, program ini belum bisa menghitung luas, sementara masih membutuhkan inputan berupa ini panjang balok. Kita masukkan panjang balok misalkan 20 gitu ya, kemudian enter. Nah, kemudian diminta masukkan nilai lebar balok misalkan 8, kemudian nilai tinggi balok misalkan 5. Maka program akan menghitung luas karena P, L, dan T nya sudah kita inputkan seperti itu. Sebagai catatan lagi bahwa M-file ini ketika kita menuliskan suatu perintah yang akan dieksekusi oleh MATLAB itu urut dari atas ke bawah seperti itu. Jadi urutannya sesuai yang kita tuliskan. Nah, nanti akan menjadi error ketika misalkan ada perintah yang itu sebaiknya kita definisikan dulu, tapi malah kita tulis di bawah program, di bawah proses gitu ya. Misalkan ini kita letakkan di sini seperti itu. Padahal logikanya kalau menghitung luas tingginya kan harus diketahui dulu. Nah, sementara tingginya kita taruh sini. Nah, kita coba untuk membuktikan begitu ya bahwa program ini tidak bisa dijalankan. Oke, kita running. Oke, masukkan nilai panjang misalkan di sini adalah 16. Masukkan nilai lebar misalkan 9. Nah, maka akan tertulis seperti ini. Ada warna merah di command window yang menyatakan bahwa variabel T ini tidak ada. Begitu. Belum diketahui variabel T, sementara setelah memasukkan nilai lebar balok itu harus kita hitung luasnya. Nah, makanya ini dianggap sebagai error. Error in luas permukaan balok line 5 gitu ya. Line 5 berarti di sini ya, line 5. Oke, kemudian ditunjukkan di mana sih untuk errornya? Oh, ada di T.
Jadi seperti itu, ditunjukkan sama MATLAB-nya kita errornya di mana. Gitu. Meskipun program kita tidak ada itu ya, di sebelah sini tidak ada tanda warna merah gitu yang menunjukkan kalau itu error, artinya bisa di running. Nah, ternyata setelah di running malah error. Seperti itu. Jadi harus urut dari atas ke bawah. Oke, baik, kita bersihkan terlebih dahulu. Oke, ini adalah fungsi input, yang artinya kita bisa menginputkan nilai suatu variabel itu melalui command window. Jadi tidak langsung kita tentukan nilainya. Sekarang bagaimana untuk menampilkan hasil program kita tanpa seperti ini? Jadi ada fungsi output seperti itu ya. Kita kasih titik koma di sini sehingga nanti hasilnya tidak langsung muncul di command window, tapi kita gunakan fungsi yang lain. Output ya. Output itu bisa kita tuliskan seperti ini. Display atau DISP gitu ya. DISP buka kurung, kurung siku, apostrof, jeda, kemudian di luar apostrof kita kasih spasi, nilai mana yang mau kita panggil untuk kita tampilkan di command window. Nilai luas ini ya. Kita tulis dulu NUM 62 STR. Artinya ini mengubah bilangan luas ini menjadi string. Buka kurung luas. Nah, jadi ini kita tuliskan sama persis dengan apa yang sudah kita tuliskan sebelumnya, yang sudah kita definisikan sebelumnya. Untuk fitur display ini kita sebut sebagai string ya, sehingga angka yang ingin kita tampilkan perlu kita ubah dulu menjadi string dengan fungsi ini, num to string. Running. Masukkan nilai panjang balok misalkan adalah 14. Masukkan nilai lebar balok misalkan 8. Masukkan nilai tinggi balok misalkan 5. Jadi luas permukaan balok tersebut yaitu 444. Nah, seperti itu ya. Jadi tulisan warna ungu ini akan tampil di sini. Kalau tadi kan cuma luas gitu aja. Nah, ini bisa kita ubah-ubah untuk kalimatnya atau pernyataannya seperti itu. Aturan penulisannya kalau untuk display bisa seperti ini ya. Jadi display buka kurung biasa, kemudian kurung siku, kemudian apostrof. Nah, seperti itu. Ini pun bisa kita tambahkan misalkan satuan begitu ya. Misalkan di sini cm kubik gitu. Jadi jangan lupa dikasih spasi dulu, habis itu apostrof lagi sampai warna tulisan kita nanti jadi ungu. Nah, warna ungu itu yang akan tampil di command window. Ini pun bisa kita kasih keterangan dalam satuan cm seperti ini. Nah, artinya keterangan ini tidak perlu kita tulis ya. Oke. Coba kita running. Masukkan nilai panjang balok 20, 15, 10 misalkan seperti ini. Jadi luas permukaan balok tersebut yaitu 1300 cm kubik. Oke, kalau kita perhatikan di sini tidak ada spasi ya. Jadi untuk menuliskannya di sini kita perlu kasih spasi ya, biar nanti hasilnya ada spasinya. Oke. Baik. Untuk yang kedua ada cara lain ya selain display. Ini coba kita tutup dulu. Artinya nanti tidak akan tampil di command window hasilnya. Cara lainnya yaitu kita menggunakan fprintf. Fprintf buka kurung apostrof. Mohon maaf tadi untuk luas permukaan itu cm kuadrat ya.
Persen D akan menampilkan bilangan bulat. Bilangan bulat apa yang mau ditampilkan? Nah, di belakang apostrof kita kasih koma, kemudian kita tulis di sini luas. Nama variabel sesuai ini ya. Oke, jadi f print f buka kurung apostrof sehingga luas permukaan balok tersebut sama dengan persen D. Persen D ini memanggil apa? Koma luas. Oke. Kita running di sini. Masukkan nilai panjang balok misalkan 22, nilai lebar balok misalkan 10, kemudian tinggi balok misalkan 6, sehingga luas permukaan balok tersebut sama dengan 824 gitu ya. Jadi memanggil luas itu bisa pakai ini. Nah, ini tadi lupa belum kita beri satuan cm kuadrat ini ya. Kita coba running lagi. Masukkan nilai panjang balok misalkan 20, enter 16, enter 12, sehingga luas permukaan balok tersebut adalah 1504 cm kuadrat. Nah, jadi seperti itu ya. Beda penulisan sesuai dengan fungsi yang kita masukkan gitu ya. Kalau pakai display seperti ini tadi harus diikuti aturan penulisannya, tapi kalau pakai fprint f seperti ini. Oke, jadi demikian untuk menuliskan perintah sederhana di M-File, termasuk aturan-aturan penulisannya dan aturan penyimpanan M-File-nya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.